Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas prinsip dan tutorial beriklan boost post di Instagram. Yang dimana kita akan bedah juga study case beriklan lebih dari 100 juta untuk boost post. Jadi yang akan saya bahas kali ini bukan hanya teori, tapi memang sudah saya jalankan dan mengukur apakah efektif atau efisien ketika beriklan di boost post ini. Ternyata setiap produk itu ada strateginya untuk menjual yang tepat. Langsung aja tanpa lama-lama lagi. Oh iya, bagi teman-teman yang baru lihat video saya, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Denny Arnanda, saya founder dari mahirdigital.id yang alhamdulillah saat ini sudah 7 tahun mendalami tentang digital marketing, kemudian sudah beriklan lebih dari 1,5 miliar di Meta Ads, di Facebook, Instagram Ads, kemudian platform-platform lainnya. Terus juga alhamdulillah sudah mencapai omset lebih dari 30 miliar dalam waktu 6 bulan dari bisnis properti, yang mungkin dengan saya menyampaikan ini bisa apa ya, saya ingin sharing soal pemahaman dan pengalaman saya yang udah saya jalankan. Terus saya juga pernah merekrut lebih dari 3.000 pasukan reseller produk herbal, kemudian saya juga merekrut lebih dari 500 agen properti kurang dari 1 tahun, dan itu saya eee, utamakan kerjaan yang saya jalankan ini menggunakan digital marketing. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah, perkenalannya sudah, sekarang kita akan masuk ke prinsipnya. Nah, beriklan boost post di Instagram Studycast lebih dari 100 juta untuk beriklan di boost post. Jadi saya mau sharing terkait teori dan tutorial beriklannya. Tapi untuk di video kali ini saya akan bahas teorinya dulu, prinsip-prinsipnya dulu. Nah, kapan kita beriklan di boost post? Nah, ketika teman-teman beriklan itu kan banyak ya metodenya ya. Ada yang langsung dari Instagram, ada yang kita perlu iklan dari Ads Manager di Facebook, ada juga ya sumber-sumber traffic lainnya. Baik itu di platform lain seperti YouTube, TikTok dan sebagainya, ataupun kita kita berpromosi dengan cara gratisan ataupun berbayar. Nah, ini cara boost post. Cara boost post ya teman-teman ya. Nah, kapan kita beriklan boost post? Yang pertama, ketika butuh percepatan traffic. Jadi kalau teman-teman saat ini lagi butuh traffic yang besar, supaya apa? Supaya akun Instagramnya banyak yang dijangkau, kemudian ketika banyak yang dijangkau, harapannya banyak yang beli dan sebagainya. Nah, ketika hanya memanfaatkan konten organik belum belum apa ya, belum viral, belum banyak traffic yang masuk, maka teman-teman bisa memanfaatkan boost post, gitu ya teman-teman ya. Terus kapan yang kedua pakai boost post? Ketika mau memaksimalkan penjualannya di IG. Jadi kalau kita berikan di boost post itu mindsetnya jangka panjang, nanti bisa ada yang follow, bisa ada yang apa ya, jadi followers loyal kita. Nah, jadi sifatnya jangka panjang. Dan teman-teman fokus jualannya itu di Instagram. Kan ada tuh profile visit dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya terkait itu ya. Kemudian yang ketiga, kapan beriklan boost post? Ketika produk yang dijual perlu banyak interaksi dulu dengan market. Misal ya teman-teman ya, yang pengalaman saya jualan properti itu, kan orang nggak tiba-tiba langsung transfer uang 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, dan sebagainya. Tapi mereka perlu kita edukasi dulu supaya mereka percaya bahwa akunnya ini akun yang memang terpercaya gitu. Jadi itu kan baru salah satu contoh ya, salah satu contoh. Misal jualan apa lagi, jualan produk-produk yang harganya puluhan juta, misalnya travel, terus apalagi, skincare yang perlu edukasi, herbal, dan sebagainya. Intinya ketika kita punya produk yang memang perlu banyak interaksi dengan market dulu supaya market nantinya percaya, maka teman-teman, sangat direkomendasikan juga beriklan pakai boost post. Karena ketika mereka jadi followers, nah insya Allah mereka bisa jadi aset jangka panjang, gitu ya teman-teman ya. Terus selanjutnya, kapan pakai boost post? Ketika berpikir menjadikan Instagram sebagai aset digital jangka panjang. Nah, itu tadi balik lagi, karena kita perlu karena kita udah meyakinkan bahwa penjualan kita salah satunya adalah sumbernya dari Instagram, maka salah satu aset digital yang perlu kita bangun adalah Instagram itu sendiri.
gitu. Dan salah satu cara atau strategi baiknya adalah menggunakan Buspos, gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, prinsip yang kedua, segala sesuatu yang kita kerjakan itu perlu tujuan. Nah, apa tujuan beriklan di menggunakan Buspos? Sebenarnya ujung-ujungnya adalah profit, ujung-ujungnya adalah cuan, ujung-ujungnya adalah duit gitu. Kalau misalnya kita beriklan di tempat lain lebih untung, ya udah beriklan tempat lain. Tapi memang banyak juga bisnis-bisnis, dan saya pun menjalankan, yang ternyata penjualan utamanya itu justru dari Instagram aja gitu. Karena dari sumber traffic lain itu belum menghasilkan, atau yang dihasilkan lebih kecil daripada ketika transaksi yang sumber trafficnya dari Instagram. Maka ujung-ujungnya duit. Tujuannya. Nah, ketika kita beriklan Buspos, itu kita disediakan. Ini teman-teman gak usah pusing dulu terkait ini ya, teori-teorinya ya. Karena ketika teman-teman nanti ada di video praktek, teman-teman bisa lihat secara langsung dan insya Allah bisa paham dengan mudah. Nah, jadi ketika kita beriklan menggunakan fitur Buspos dari Instagram itu, kita diberikan pilihan untuk menentukan goals atau tujuan atau sasaran. Ketika kita beriklan, yang pertama, apakah iklan kita ini untuk mendatangkan banyak kunjungan profile atau profile visit gitu. Nah, atau yang kedua, apakah iklan yang tayang nantinya itu dioptimalkan untuk orang-orang yang akan mengunjungi website kita. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, ketika kita beriklan, iklan kita akan dioptimalkan sama Instagram, akan banyak orang yang kirim pesan, direct message gitu. Nah, itu ketiga objektif itu intinya punya apa ya, daya ukur, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi ujungnya balik lagi, harus gimana? Mana yang paling tepat untuk kita jalankan ketika kita beriklan Buspos objektifnya? Ujung-ujungnya jawabannya, karena kita di sisi marketing, ujungnya adalah mana yang paling datanya bagus dan menghasilkan uang, menghasilkan profit gitu. Setiap objektif ini ada plus minusnya. Misal profile visit. Plusnya adalah ketika orang mengunjungi profil, nah mereka akan lihat tuh dari sisi bio kita, link di bio kita yang nantinya bisa diklik, kemudian uh, mereka lihat tombol follow yang akhirnya berpotensi mereka follow, terus mereka lihat postingan-postingan feed kita, mereka lihat story kita. Nah, di sana akan banyak variabel yang mereka bisa kunjungi gitu. Jadi sekali kita iklan, akan banyak informasi yang diterima oleh calon konsumen. Terus minusnya apa? Mungkin salah satu minusnya, sepengalaman saya, yang penawaran kita jadi kurang tajam gitu. Ketika mereka awalnya ngelihat iklan ingin tanya-tanya, digeser dulu untuk kunjungin profile yang akhirnya terlalu banyak pilihan untuk mencari informasi, lupa akhirnya mau nanya apa gitu. Nah, itu salah satu aja ya. Ujung-ujungnya testing lagi. Ada juga yang website visit. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai website visit, intinya nggak ada yang salah. Tinggal diukur seberapa efektif ketika orang lihat masuk ke website, apakah kita bisa nge-tracking nih. Misalnya di website itu ada tombol WA. Ada nggak kira-kira yang pas kita iklan, ternyata WA kita jadi makin rame. Nah, kalau misalnya di sana nggak kelihatan datanya, berarti ya udah jangan pakai website visit. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ngerasain, bisa mendata gitu ya, punya website khusus, oh ini sumber chat dari website ini tuh cuma dari iklan Buspos. Nah, tandanya itu bisa diukur. Dan kalau memang itu hasilnya bagus, ya udah pakai website visit. Terus yang ketiga, message gitu, pesan. Kalau misalnya kita pilihnya message atau pesan, nah itu juga bisa jadi bagus teman-teman. Jadi ketika mereka lihat iklan kita, mereka langsung interaksi dengan kita, komunikasi dua arah. Nah, pada prinsipnya, tiga objektif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus juga tiga objektif ini nanti ketika teman-teman beriklan, harus teman-teman testing dan ukur supaya teman-teman tahu nih anggarannya, jangan sampai salah besar anggaran yang kita keluarkan untuk objektif profile visit atau website visit atau
message gitu. Jadi teman-teman intinya ketika beriklan perlu ukur. Nah, apa yang diukur? Apa yang diukur? Jadi ada banyak matriks ketika teman-teman lagi buka insight ya, data insight di iklan itu. Ada reach-nya, ada follow-nya, ada impression-nya, dan lain-lain. Ada banyak. Tapi saya di video kali ini saya ingin mengangkat yang menurut saya paling penting, paling fundamental ketika teman-teman beriklan Buspos yang nantinya bisa apa ya menjadi acuan untuk teman-teman mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah metrik cost per follow. Jadi ketika kita beriklan, itu nanti ketika beriklan itu ada data insight, berapa sih kita ngeluarin uang 100.000, yang follow tuh berapa? Oh ternyata ada tulisannya yang follow itu 100 dari iklan ini. Tandanya cost per follow atau biaya per follow satu orang itu Rp1.000 gitu. Terus kapan dikatakan kan gini kan? Ada kategori-kategorinya teman-teman. Sepengalaman saya ya. Kategori murah itu ketika cost per follow-nya itu di bawah 1.500. 1.000 aja sebenarnya juga udah kategori mahal. Kenapa? Karena saya pribadi gitu ya, pernah mendapatkan cost per follow itu ya di angka 300, di angka 500, di angka 400, 700 gitu, di bawah 1.000. Jadi kalau misalnya di atas 1.500 berarti kategorinya mahal gitu. Nah, teman-teman bisa tes dan ukur. Tapi acuannya itu kadang nggak cuma follow, cost per follow, tapi ada yang namanya cost per result, dan ini yang jadi yang utama justru. Karena kan kalau follow kan kadang itu mikirnya jangka panjang banget, teman-teman. Mereka jadi aset jangka panjang. Tapi kalau misalnya yang cost per result itu kita perlu matriks ini karena itu yang akan menjadi acuan kita apakah kita akan iklan Buspos lagi atau enggak gitu. Nah, misal nih ya, teman-teman beriklan Buspos 100.000. Ternyata teman-teman misalnya pakainya tergantung nih, result di sini bisa result profile visit, bisa resultnya itu website visit ataupun message berapa yang mengirim pesan. Nah, intinya teman-teman perlu ngitung ini gitu. Dari 100.000 yang keluar, oh ternyata ada 20 yang nge-DM misal gitu, karena teman-teman pakai objektifnya itu message pesan gitu. Nah, berarti cost per message-nya itu Rp5.000. Nah, besok-besok teman-teman jalan lagi iklannya. Ternyata kok pakai konten yang A 5.000, pas pakai konten yang B cost per result-nya itu 10.000. Oh, ternyata cost yang apa? Ternyata konten yang B ini nggak bagus gitu. Bagusan pakai konten A. Murah dan ternyata hasil closing-nya juga bagus gitu. Nah, dari sana dari matriks ini ujungnya apa? Teman-teman bisa mengambil keputusan, bisa mengambil kesimpulan. Apakah saya perlu beriklan menggunakan Buspos, terus kontennya seperti apa, terus objektifnya seperti apa. Yang ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke profit lagi gitu. Mana yang paling untung? Iklannya ke profile visit, ke website visit, atau ke DM. Terus mana yang paling untung, mana yang paling bagus, kontennya pakai konten A atau konten B atau konten C. Nah, itu bukan dinilai berdasarkan asumsi, tapi disimpulkan berdasarkan data. Nah, di video ini kita bahas ininya dulu ya teman-teman ya, prinsip dan mindsetnya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bahas soal tutorial beriklannya seperti apa, kemudian kita lihat ya, ada metode pembayarannya seperti apa, menggunakan apa, kemudian cara setting iklannya gimana, dan cara atau menganalisa datanya, cara baca atau menganalisa datanya itu seperti apa. Baik, teman-teman, ini dulu di video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa masuk ke channel Telegram kalau teman-teman ingin menguasai lebih banyak skill digital. Langsung cek kolom deskripsi. Terima kasih.